Salam, selamat pagi untuk kita semua. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Luan Huria HKP Gedong. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025 adalah tertulis dalam kitab Habakuk. Tepatnya pada pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan di pagi hari ini, hingga saat ini perdebatan sesama pelayan dan perdebatan sesama jemaat tentang satu pertanyaan. Apakah tiap saat Tuhan ada di bait-Nya atau tetap ada di dalam gereja? Yang satu mungkin berkata, iya, Tuhan tetap ada di bait-Nya, atau Tuhan ada di rumah ibadah, atau Tuhan tetap ada di gereja. Karena saya meyakini bahwa bait-Nya adalah tempat bersemayamnya Tuhan atau tempat tinggal Tuhan, maka disebutkan rumah Tuhan. Tetapi yang lain mungkin berkata, Tuhan tidak menetap tinggal di bait-Nya atau di rumahnya atau di gereja. Hanya ketika ada orang berdoa di sana, ada orang bernyanyi di sana, ada orang beribadah di sana, disitulah Tuhan hadir. Lalu keputusan mana yang akan saudara pegang? Saudaraku yang diberkati Tuhan, hampir seluruh nas dan pemberitaan dalam perjanjian lama meyakini bahwa Tuhan tetap ada di bait-Nya. Apalagi kalau kita berpatokan pada tabut perjanjian. Bagi Israel, tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah. Sehingga ketika tabut perjanjian diletakkan di mana saja, disitulah Allah hadir. Dan ketika tabut perjanjian tidak ada di bait-Nya, maka Tuhan diyakini tidak ada di sana. Saudara-saudara, suatu kali tabut perjanjian itu hilang. Padahal memang diselamatkan oleh Obed-Edom agar tidak jatuh ke tangan musuh. Maka sejak saat itu Israel selalu mengalami kekalahan dalam peperangan atau perebutan kota-kota. Lalu selanjutnya Daud berkata dan mencari di mana tabut perjanjian. Dan Obed-Edom mengatakan, ada di rumah saya. Dan satu mazmur atau beberapa mazmur mengungkapkan ada proses pengangkatan, pengembalian tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Jadi, saudara-saudara, hadirnya tabut perjanjian bagi Israel adalah sebagai pertanda hadirnya Tuhan. Dengan demikian, umatnya diarahkan untuk terus-menerus menyembah Dia di tempat kudusnya, di bait-Nya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bila kita mengimani gereja adalah tempat bersemayamnya Tuhan, itu artinya kita harus memperlakukan gereja secara kudus, bersih, dan anggun. Karena itu disebut rumah Tuhan. Di beberapa gereja, terutama di pedesaan, gereja dianggap hanya sebagai tempat berkumpul untuk memuji Tuhan. Maka ketika ibadah selesai, para perokok langsung menyulut rokoknya di tempat duduk. Untuk hal ini, saya menegaskan, hentikan kelakuan itu. Bila gereja kita anggap sebagai tempat hadirnya Tuhan, maka seharusnya setiap orang yang datang ke gereja bersikap sopan dan tidak punya cerita dan kebisingan. Untuk hal ini saya juga memohon, berdoa dan berdiam dirilah
kalau saudara sudah duduk di dalam gereja. Bila gereja kita anggap sebagai rumah Tuhan, maka perkecillah juga aktivitas di altar dengan selfie, bersuah foto, dan segala gaya sarangyonya. Bila gereja kita imani sebagai tempat Tuhan memberikan berkat-Nya, maka hindarilah segala bentuk dosa dan pertengkaran di dalamnya, agar berkat Tuhan melimpah terus dalam hidup kita. Bila gereja adalah rumah Tuhan, maka hindarilah juga segala bentuk sampah dan barang-barang yang membuat kotor rumah Tuhan. Karena Tuhan ada di sini. Kita berdoa untuk Tuhan di sini. Selamat menjaga rumah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami yang menyambung napas kehidupan kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh aktivitas, pekerjaan, pelayanan yang bisa dilakukan oleh jemaat-Mu pada satu hari ini. Berkati mereka ketika berangkat dari rumah dan pulang kembali penuh dengan sukacita tanpa kurang suatu apapun. Kami juga berdoa kepada seluruh umat yang percaya dimanapun mereka berada, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa buat pemimpin negara kami dan negara kami, supaya mereka memimpin negara ini untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Engkau hadir di bait-Mu, Engkau hadir di rumah kami, Engkau hadir di hati kami, Engkau hadir di pekerjaan kami. Maka berbicaralah Tuhan ketika kami mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Berbicaralah Tuhan melalui suara hati kami, supaya kami melakukan hal-hal yang baik. Dan biarlah Tuhan gereja kami imani sebagai bait-Mu yang kudus, maka gereja ini juga kami jaga kebersihannya. Tidak ada sampah sekecil apapun di sana. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan gereja dan pelayan-pelayannya. Berkati juga para majelis yang ikut melayani Tuhan, melayankan firman Tuhan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu kepada kami. Kiranya berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami setiap saat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus untuk hari ini. Shalom.